Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera. Saya Dr. Sigit Setiawadi. Malam ini saya akan menjelaskan secara global yaitu tentang MW. Kalau ada pertanyaan, MW itu apa? MW adalah titik-titik. Nah, tergantung siapa yang menjawab Bapak Ibu. Apakah itu orang awam atau apakah itu karyawan MW atau saya? Kalau yang menjawab orang awam, maka MB adalah MLM. MB adalah bisnis yang tidak jelas. MB adalah bisnis yang produk-produknya mahal. Kalau karyawan MB yang menjawab, maka MB adalah sebuah produsen produk-produk health, beauty, perawatan tubuh, perawatan rumah yang berkualitas. Kalau Anda menanyakan kepada saya, apakah MB itu? MB adalah freedom, MB adalah family, MB adalah hope, MB adalah reward. Saya sudah 14 tahun freedom Bapak Ibu, ya, tidak perlu mencari uang lagi sehingga saya bisa kumpul dengan keluarga dan saya punya keluarga-keluarga baru yaitu di MB dan saya bisa memberikan harapan kepada orang-orang lain untuk bisa seperti saya dengan melalui jalan MB. Itu adalah MB bagi saya. Nah, tapi faktanya di lapangan seperti ini Bapak Ibu, ya. Orang awamnya itu jauh lebih banyak daripada IPO maupun karyawan MB, ya. Ditambah lagi MB itu kan disebarkan lewat mulut ya, dari mulut ke mulut ya, viral distribution. Tidak ada Bapak Ibu melihat ada MB talk show di televisi cerita tentang MB dan lain-lain, tidak ada. Sehingga akhirnya yang ada di lapangan adalah MB yang menurut orang awam tadi, yaitu MLM, bisnis yang tidak jelas, produk yang mahal. Sedangkan MB menurut para IPO maupun karyawan MB, freedom, hope, produsen health and beauty yang berkualitas, itu nyaris tidak terdengar, kecuali di lingkungan mereka sendiri. Nah, pengalaman saya dengan MB itu lengkap Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah tahun 9, akhir 93 atau awal 94 ya. Pada waktu itu ada seorang istri dari staf rumah sakit datang ke rumah, besuk anak saya yang baru lahir dan menawarkan sebuah produk sabun ajaib. Sabun yang tidak tidak perlu ngujak ya, tidak perlu apa itu ya? Iya, ngujak ya. Dan butuh air cuma sedikit. Nah, yaitu SA8. Nah, kami membeli karena memang kami membutuhkan dan juga kasihan. Nah, tapi kemudian beliau menawarkan bisnis, Bapak Ibu, yaitu bisnis MW, bisnis yang bawa sabun ke rumah orang tadi. Saya tersinggung, Bapak Ibu. Saya dokter kandungan, kemudian ya mohon maaf ya, yang namanya jual menjual, sales itu bukan sesuatu yang menurut saya itu membanggakan. Sehingga saya marah, merasa terhina dan sejak itu saya benci MB. Setiap kali mendengar MB saya langsung menutup diri. Kemudian membaca bukunya Robert Kiyosaki yang menyatakan bahwa kesempatan satu-satunya bagi orang seperti saya untuk bisa bebas finansial dan bebas waktu itu adalah menjalankan bisnis networking. Ingatan saya selalu ke MB dan akhirnya menutup diri. Nah, tahun 2003 Bapak Ibu, saya dipaksa oleh anak saya untuk hadir di sebuah seminar inspirasi dan visi di Jakarta. Dan di sana saya baru melihat MB yang berbeda dengan yang saya pikirkan. Akhirnya saya mau menjalankan. Nah, saya pulang ke Batu, kemudian menjalankan tanpa bimbingan. Saya hanya melihat dari starter kit. Nah, dari situ ada apa? Harus kalau ketemu orang kita harus menyatakan diri bahwa kita dari MB, kemudian bla bla bla. Ya itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya nelpon, Mas, ini ada bisnis baru Mas, luar biasa Mas. Yaitu namanya MB. Bisa enggak saya menjelaskan? Enggak ada yang mau Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada yang saya datengin dadak, saya ceritakan langsung tentang MB. 2 bulan saya melakukan presentasi dan tidak ada satupun yang join. Dan ketika bidan-bidan juga tidak mau join, saya ajak, saya putus asa. Kemudian anak saya SMS ke anak saya, Bapak tidak bisa ya bidan aja tidak mau. Nah, anak saya mengatakan, Pak gunakan kaset. Nah, kemudian saya membeli kaset 100 biji, ya 2 jutaan kurang lebih, dan dari situ saya kemudian
belajar bahwa ternyata ada pendekatan tidak langsung, yaitu kita tidak boleh mengatakan MB ya, pada saat nelpon untuk bertemu itu. Nah, jadi sejak tahun 2004 saya melakukan itu. Tidak nyaman sih rasanya karena kok seperti disembunyikan begitu ya. Tapi karena itu sistem sudah ya, melakukan presentasi setiap Sabtu Minggu saya full ya, keluar rumah dengan istri, presentasi kemana saja. Dan tahun 2005 penghasilan sudah mulai bagus. Kemudian saya mulai berhenti praktek. 17 Agustus 2005 saya berhenti praktek dan bisnis saya stabilkan. Saya sudah puas dengan penghasilannya dan saya tidak melanjutkan lagi melebar ya. Hanya bermain-main di kedalaman saja. Nah, begitulah. Saya sudah tidak melakukan karena apa? Ya gimana ya? Penolakan-penolakan itu tidak tertahankan gitu ya. Nah, kemudian barulah pada tahun 2017 saya menjalankan lagi setelah menemukan cara yang menurut saya sangat bagus, yaitu saya tidak perlu keluar rumah, ya, saya tidak perlu berhadapan langsung dengan prospek, tapi semuanya lewat online dengan cara-cara yang luar biasa gitu ya. Harus berkenalan dulu dan seterusnya. Nah, sekarang apa landasan ilmiahnya? Kenapa banyak orang tidak suka dengan MB? Kenapa banyak orang yang gagal menjalankan MB? Saya beruntung Bapak Ibu, di awal-awal saya menjalankan MB, saya bisa membaca buku Zero Resistance Selling dan Psycho-Cybernetic dari Maxwell Maltz. Di situ dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya takaran rezeki atau plafon rezeki. Dan bagaimana cara mereka memandang sebuah bisnis, itu tergantung takaran rezekinya. Kalau takaran rezekinya kecil, misalnya 3 juta, 4 juta, maka bisnis-bisnis yang menghasilkan sekian itulah yang membuat dia nyaman untuk mengerjakan. Nah, takaran rezeki seseorang adalah rata-rata dari rezeki 5-10 orang yang paling mempengaruhinya. Ya, orang yang setiap hari bergaul dengan dia dan dia ingin orang itu cocok dengan dia. Maka plafon rezekinya pun saling mencocokkan. Nah, kalau ada sebuah bisnis, dia diajak misalnya mengerjakan bisnis yang potensi hasilnya jauh lebih tinggi dari takaran rezekinya, maka biasanya dia akan digagalkan dengan segala cara. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri, oleh bawah sadarnya. Ya. Nah, problemnya adalah ini. Bisnis MB itu Bapak Ibu berpotensi memberi hasil nyaris tanpa batas. Bisa miliaran per bulan. Ya. Sehingga kalau Anda nekat mengerjakan tanpa menaikkan plafon rezeki Anda, akan terjadi sabotase dari dalam diri Anda. Ya, awalnya mau ikut karena senang, keren nih, ada bisnis menarik nih. Tapi begitu Anda mulai mengerjakan semudah apapun, tetap akan ditarik di bawah. Gagal sedikit, ya kan, tidak pantas, terus-menerus seperti itu. Ada diajak ke pertemuan, tidak mau, ya, karena ada sabotase, ya, dibuat sibuk, dibuat ada pengajian, dibuat ini itu dan seterusnya, dibuat tidak punya uang, ya, disuruh belanja produk juga tidak mau, dibuat tidak punya uang dan seterusnya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu, sabotase intern. Jadi untuk bisa berhasil, Maxwell Maltz mengatakan plafon rezekinya harus dinaikkan dulu, ya, dengan cara yang namanya teater pikiran, ya, dan itulah yang kemudian saya jadikan audio yang dulu disebut audio terapi bawah sadar, tapi sekarang disebut audio relaksasi.